Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat serta nikmat tempat, sehingga pada pagi hari ini acara pengajian kuliah subuh alhamdulillah berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga menjadi umur kita yang berkah barokah, umur yang panjang, umur yang sehat, jasmani rohani semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para jamaah kang kula hormati, para tokoh masyarakat, para ulama sesepuh ingkang kula hormati, mugi-mugi dados kesaenan di acara kuliah subuh niki dhateng awak kula paling panjenengan sedanten enggal sangu dhateng dina akhirat utawi dinten kiamat nanti. Dalam kesempatan menika, dalam acara kuliah subuh niki menika ingkang kawula paling panjenengan sedanten sami-sami ngaos kitab Lubabul Hadis yang berisi pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab niki ingkang ditulis dateng Al-Imam Jalaluddin Bil Kamaluddin As-Suyuti. Mugi-mugi kitab niki bermanfaat dateng awak kula bali panjenengan sedanten bagi masyarakat guru keputihan jamaah Masjid At-Taqwa. Mugi-mugi ngaji kitab Lubabul Hadis ini manfaat dateng awak kula bali panjenengan dan dina akhir nanti. Allahumma amin. Dalam bab pertama, babul ula fi fadilatil ilmi wal ulama, yang artinya tentang keutamaan ilmu dan ulama ini sampun disebutkan di dalam kitab Lubabul Hadis. Bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibni Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamassu qala wa qala taktubu harfan khairul laka min tikil alafi rawabatin wa tadruka ila wajhil alim. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam di majelis ilmu yang kamu tidak menyentuh pulpen dan tidak menulis 1 huruf pun adalah lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 budak, sedangkan pandanganmu ke muka orang alim adalah lebih baik. Dari kesimpulannya, awal kali panjenengan Prabu ketika datang menghadiri suatu majelis pengajian ataupun sholawatan, itu sudah disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam tafsir kitab yang lain ini kisah disebutkan bahwasanya ketika awal kali panjenengan sedang menghadiri suatu majelis utawi pengajian, niku tidak boleh untuk berbicara sendiri ataupun bermain sendiri ataupun sibuk sendiri. Karena apa? Yang namanya ilmu itu akan masuk kepada jiwa raga kita apabila kita, jiwa raga kita menghormatinya ilmu, karena ilmu itu bersih dan suci. Kalau ilmu bersih, jiwa raga bersih, maka ilmu akan masuk ke dalam jiwa tubuh kita. Nah, makanya dari itu Rasulullah didahulukan datang apapun kali panjenengan sedanten ketika dalam menghadiri pengajian utawi majelisan utawi sholawatan, itu disuruh untuk tumaninah. Yang namanya tumaninah itu bukan pada sholat saja, tetapi ketika kita sedang mengaji, kita berusaha tumaninah, mendengarkan dengan sesama, itu yang lebih utama. Karena apa? Dengan adanya kita mendengarkan, maka ilmu pemahaman akan masuk kepada hati dan pikiran kita. Mereka yang namanya ilmu itu suci. Maka dari itu hati kita, pikiran kita harus siap untuk mendengarkan pengajian yang berisi tentang ilmu-ilmu Allah. Di situ adalah untuk mengajarkan kita untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu pentingnya kita mengaji adalah yang pertama untuk membersihkan hati kita dan pikiran kita. Karena apa? Allah Maha Suci. Karena Allah Maha Suci, kita tidak bisa sembarangan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlu kita sama-sama bersuci, membersihkan hati kita dan pikiran kita. Insya Allah iman kita, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian minal alfi marosi tasodda tabiha fi sabilillah wa salamuka alal alam khairul laka min ibadatil alfis sana. Dan kemudian disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagimu daripada kamu bersedekah 1000 kuda di jalan Allah dan salammu kepada orang alim adalah lebih baik bagimu daripada kamu beribadah 1000 tahun. Nah, itulah pentingnya kita mengaji. Apapun kali panjenengan mengaji, niku dalam beribadah pun, utawi dalam bersedekah pun harus mempunyai ilmu dan dasarnya. Karena apa? Banyak sekali, mohon maaf Bapak, di luar sana banyak orang yang bersedekah, tetapi di dalam hati, di
dalam jiwanya masih ada rasa kesombongan, masih ada rasa ria, ingin dipuji, ingin dipandang. Makanya pentingnya awal kali panjenengan sedangkan ini adalah untuk membersihkan hati kita agar kita dalam bersedekah itu harus berhati-hati. Benar, sedekah itu baik, orang beribadah juga baik, tetapi harus ada ilmunya, harus ada dasarnya. Banyak sekali semuanya orang di bumi ini, banyak yang Islam, banyak yang beribadah, banyak yang ahli sedekah, tetapi yang namanya keikhlasan dalam hati itu 1000 orang banding 1 untuk mencari yang benar-benar itu ikhlas, yang benar-benar itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan, bagimu daripada kamu bersedekah 1000 kuda di jalan Allah dan salam kepada orang alim, itu lebih baik bagimu daripada kamu beribadah 1000 tahun. Walaupun awak kula kali panjenengan sedanten niki ahli ibadah di dunia ini, tetapi awak kula kali panjenengan niki boten taat, boten manut dhateng perintah Allah Subhanahu wa taala, niku awak kula kali panjenengan harus berhati-hati, karena di situ yang namanya syaitan akan mudah mengganggu hati kita dan pikiran kita. Makanya dari itu mengaji itu penting bagi semuanya, pemuda, pemudi maupun nom maupun tua, itu penting. Semuanya adalah penting untuk menghidupi hati kita, jiwa raga kita. Setelah hati kita hidup kepada Allah, nanti yang namanya lingkungan masyarakat akan terbawa hidup. Dengan adanya hidup hati kita, jiwa raga kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan timbul di masyarakat menjadi masyarakat yang tentram, hidup nyaman dan damai. Allahumma amin. Kemudian disebutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarithun asaddu ala as-saytani minal alafi abidin mustahidin jahilil wara'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang faqih lagi wiroi niku tidak bodoh, adalah lebih berat bagi setan dari 1000 orang ahli ibadah yang tekun, bodoh dan wiro. Jadi orang yang suka mengaji, orang yang paham ilmu agama dan dasarnya, itu syaitan sangat berat dan tidak mampu untuk menggoda kita. Tetapi syaitan bisa mampu menggoda orang-orang yang ahli ibadah, ahli sedekah. Itu mereka bisa mengganggunya. Karena apa? Nah, pentingnya kita mengaji itu agar kita tahu bahwasanya sedekah itu ajaran mudah, dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya susah. Susah apanya? Yaitu untuk ikhlas agar tidak dipuji oleh orang banyak. Kebanyakan orang di luar sana bersedekah itu kebanyakan karena ingin dipandang, ingin dipuji oleh orang lain. Alhamdulillah. Semoga Allah kali panjenengan sedanten ini orang-orang yang mampu ahli sedekah dengan atas dasar ilmu agama, dengan atas keikhlasan hati kita, kali panjenengan sedanten. Allahumma amin. Maulana ya sholli wa sallim daiman
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alimin ala abidi kafadil qamari lailatul badri ala syakiril kawakib. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas orang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Walaupun bintang di langit baru ataupun rembulan di langit yang ketika pada malam hari bercahaya terang yang dipandang itu indah, tetapi lebih indah jika di bumi ini banyak orang-orang yang alim ahli ilmu agama itu lebih indah daripada 1000 bulan ataupun bintang-bintang di langit. Mugi-mugi di desa Keputihan ini menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu agama, untuk dapat menerangi masyarakat kita sehingga masyarakat kita menjadi bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Karena Pak, cahayanya, nurnya orang yang ahli ilmu ibadah itu sangat bermanfaat untuk hidup di dunia. Karena apa? Itu adalah merupakan salah satu jalan menunjukkan jalan kita untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penting. Makanya di sini disebutkan bahwasanya orang yang ahli ilmu agama itu seperti bahkan bisa mengalahkan bintang-bintang atau rembulan di langit atas pancaran ilmu agamanya yang berada di dalam hatinya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man ittaqalla liyata'lama ilmi ufirallahu qabla an yahduwa. Artinya, barang siapa berpindah pergi untuk menuntut ilmu, maka dosanya diampuni sebelum dia melangkah. Seperti awak kalau kalimat dengan sejajar dari rumah untuk ke masjid untuk mendengarkan pengajian, niku dosanya awak kalau kalimat jenengan niku, walaupun itu baru niat dan mau berjalan, niku dosane awak kula kali panjenengan niku dihapus dening Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh masyarakat ayo ngaji bareng, pemuda-pemudi semuanya ngaji bareng. Wis bakal dijamin masyarakat menjadi masyarakat yang tentram, rezekine akeh, panen terus padine gak ono wabah. Mohon maaf Pak Bu, kemarin belum mendengarkan bahwasanya di sini kemarin terkena wabah tikus, benar ya?
wabah. Sing jenenge wabah niku yang mengganggu pada tanaman padi ataupun pada tumbuh-tumbuhan kita seperti walang, tikus dan yang lainnya, itu karena atas izin Allah untuk menguji kita. Maka jalan satu-satunya untuk menghadapi penyakit yang seperti itu, wabah yang seperti itu kita hanya kembali kepada Allah, mengingat kepada Allah, bersyukur atas apa yang Allah berikan. Entah itu berupa wabah yang menimpa pada padi-padi kita atau pemeliharaan kita, tetap kita bersyukur kepada Allah karena seduhune niku semua yang ada di bumi itu adalah ciptaan Allah. Wabah bisa mengganggu pada tanaman padi kita, pada sayuran kita, pada peliharaan kita, itu semuanya atas izin Allah. Maka dari itu ketika kita sedang diuji, maka kembalilah ingat kepada Allah bahwasanya apa yang di dunia ini semuanya atas milik Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man nadara ila wajhil alimi nadrahu wa fariha biha Allahu ta'ala min tilkan nadar fi malak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kamu semuanya memuliakan ulama karena mereka itu orang-orang yang mulia dan dimuliakan menurut Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kebanyakan dimanapun berada ketika di dalam suatu desa ada orang yang ahli ilmu agama, pasti dimanapun berada itu banyak orang yang membencinya. Bahkan banyak ada orang yang iri, yang ingin bersaing dengannya, tidak mampu mereka iri dan menjatuhkan harga dirinya. Nah, itu pentingnya kita di sini. Ketika ada orang yang ahli ilmu agama, itu harus didorong, harus disemangati, harus dijaga, harus dibantu. Karena apa? Yang orang yang ilmu agama, yang ahli agama ataupun para ulama dan kiai, itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai petunjuk jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ulama warasatul anbiya itu sampai disebutkan di dalam kitab Kisahul Anbiya bahwasanya para ulama niku adalah pewaris Kanjeng Nabi, penerus Kanjeng Nabi. Maka daripada itu kita sebagai masyarakat, sebagai umat, kita harus manut atas bimbingannya karena itu bermanfaat bagi kita untuk menjadi insan yang bermanfaat, insan yang bermanfaat bagi orang banyak. Allahumma amin. Salatullah salamullah ala sing jenenge wiwit cilik niku adalah merupakan anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang harus kita dibimbing untuk mengaji,
agar suatu saat nanti menjadi orang yang ngaji. Yang namanya ngaji itu adalah orang yang mengetahui ilmu agamanya. Itu pentingnya kita sebagai orang tua mendidik anak, membimbing anak agar mengaji. Karena apa? Ketika anak tidak dibimbing untuk mengaji, kebanyakan di luar sana ngaku-ngaku dan lewong tuane wis sedo, lewong tuane sampun meninggal. Seorang anak tidak bisa mendoakan orang tuanya, itu kesalahan yang besar. Tetapi kalau awak kula kali panjenengan Pak Bu sangat membimbing anak-anak untuk mengaji, awak kula mampu dan boten mampu membimbing anaknya, maka dipondokkan anak kula kali panjenengan sedanten untuk mengaji di pondok pesantren agar nanti bermanfaat. Karena apa? Itu sangat penting. Ketika anak tidak dibimbing, tidak diluruskan, itu ngampun Pak awak kula kali panjenengan sakit merasakan bagaimana awak kula kali panjenengan kalau sudah meninggal kemudian tidak ada yang mendoakannya dari pihak keluarga kali awak kula kali panjenengan, bagaimana rasanya disiksanya di alam kubur. Makanya dari itu penting bagi kita untuk belajar, terus belajar dan mencari ilmu agar supaya di antara kita kalau umur kita sudah kepundut dening Allah Subhanahu wa taala, itu nantinya ada yang memperdulikannya. Dan khusus itu juga untuk para anak-anak kecil harus bersemangat untuk menghidupi masyarakatnya. Apalagi di sini harus penting itu yang harus ditanamkan kepada masyarakat kita, kepada pemuda-pemuda kita untuk selalu dibimbing, dipantau untuk kegiatan belajar mengajarnya. Itu sangat penting bagi kita untuk hidup di masa yang akan datang. Mugi-mugi ngaji pada pagi hari ini sampai bermanfaat dari awak kula kali panjenengan sedanten. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah mbok bali wonten perkataan kula sing boten sae utawi tingkah laku kula sing boten sae, sing boten sreg utawi sing boten pas dhateng ati kali panjenengan sedanten. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah di bulan suci Ramadan iki. Mugi-mugi amal ibadah kula kali panjenengan ditampi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Marhaban ya menjadi cahaya bagi apabila kali panjenengan sedanten untuk menghidupi jiwa raga kita, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu saderenge kula nyuwun ngapunten sampun taun-taun iki kula boten aktif teng mriki mergo kula taksih ngaos, taksih ngaji di Jawa Timur. Kula nyuwun pandongane kali Bapak Ibu sedaya masyarakat sekalian. Ugi kula nggih gadah tanggung jawab di pondok pesantren, terutama di Jombang, memimpin suatu majelis, memimpin
pesantren, dan alhamdulillah sudah banyak santri di sana. Maka dari itu saya mohon keikhlasan hati para bapak, para ibu. Saya habis ini akan kembali ke sana lagi. Dan kula nyuwun patungane dhateng panjenengan sedanten, mugia sami-samine manten. Dan kepada masyarakat kula berpesan kepada seluruh pemudanya, tolong dijaga masyarakatnya, tolong dijaga nilai-nilai norma keagamaannya. Dirikanlah suatu majelisan yang dimana majelisan itu berada berisi tentang sholawatan, tentang pengajian, dan mugia-mugia mulia seperti Pak Bu untuk di hari-hari biasanya setelah Ramadan, kalau pengen datang para bapak ibu itu setiap minggunya diadakan rutinan pengajian 1 kali seminggu utawi 2 minggu sekali di dalam masjid. Karena masjid itu adalah rumah Allah, penting untuk diisi dengan pengajian. Contoh ketika hari Selasa utawi hari Jumat itu setelah pada asar diisi pengajian kita. Tujuannya adalah untuk masyarakatnya dengan sedikit demi sedikit untuk membimbing putra putri awal kali panjenengan. Itu insya Allah umur kula kali panjenengan sedanten aku akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa suatu masyarakat yang ngopeni masjid, entah itu yang membersihkan kaca dalam setiap harinya, ada yang membersihkan kamar mandinya, ada yang ngepel, ada yang bersih-bersih di dalam masjid, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pangkat kepada orang tersebut. Jika orang itu sudah meninggal, itu nanti hidupnya akan kebenar di alam kubur. Orang yang menjadi marbot masjid itu, Pak Bu, itu adalah merupakan orang-orang yang pilihan. Walaupun di dalam masjid hanya sekedar nyapu, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan menjadi orang yang kaya. Itu sanggup disebutkan di dalam kitab Muhtarul Hadis, disebutkan di dalam kitab Tafriqul Mutir, di dalam kitab-kitab yang lain juga disebutkan. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut itu mampu dan berusaha mengopeni masjid. Termasuk pula juga bisa waktu pondok yang makan masjid, ngajari masjid, yuk bersih-bersih masjid, yuk bersih-bersih kamar mandi di masjid. Nah, itu adalah merupakan tirakat datang awal puluh kali panjenengan sedanten. Dan semoga yang tirakat di dalam masjid, yang membersihkan masjid, semoga ketika meninggal menjadi husnul khotimah, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatine wong sing marbot masjid, membersihkan masjid niku adalah keputusan Gusti Allah, yang dimana orang tersebut itu untuk menerima tamu-tamu Gusti Allah. Jadi orang yang masuk masjid dan melaksanakan sholat masjid di dalam masjid itu adalah tamu-tamu Gusti Allah. Dan yang menjadi marbot masjid ketika menghormati orang tersebut dengan menyapu membersihkannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba insan yang bermanfaat. Demikian dan dapat kula sampaikan datang kali panjenengan kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi
Saudara Nabi Muhammad.